warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah, Allahumma salli wa sallim alaih, wa ala alihi wa sahbihi, wa man la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid As-Sofia yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai Muslim wajib memiliki pandangan hidup Islam atau pandangan hidup kita sebagai Muslim. Apa itu pandangan hidup kita sebagai Muslim? Yakni pandangan yang setia terhadap Islam atas berbagai aspeknya. Nah, kalau kita simpulkan ada 8 hal yang wajib kita tancapkan dalam hati tentang pandangan hidup kita sebagai Muslim. Yang pertama, dasar hidup kita itu apa? Dasar hidup kita tidak lain dan tidak bukan adalah al-Islam itu sendiri. Sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam surat Ali Imran, potongan ayatnya kita sudah sama-sama hafal, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya dasar hidup, pedoman hidup, tatanan hidup yang diterima oleh Allah adalah al-Islam. Di ayat yang lain pada surat yang sama Allah juga berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari din, mencari agama, mencari tatanan hidup, mencari dasar hidup di luar Islam, maka statusnya dia akan tertolak. Dan di akhirat nanti masuk kategori orang-orang yang rugi. Ini yang pertama pandangan kita sebagai Muslim, yakni dasarnya adalah al-Islam. Untuk Islam, oleh Islam, dan kembali kepada Islam. Yang kedua, pedoman hidup kita. Ini juga sudah sangat jelas di dalam hadis yang terkenal, taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan 2 perkara yang kalau kalian berpegang teguh kepada 2 perkara itu, kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya. 2 perkara itu adalah kitab Allah, Al-Quran, dan sunnah Rasul. Nah, jadi pedoman hidup kita itu ada 2, ya, yakni Quran dan sunnah. Nah, di luar itu ijtihad dan lain sebagainya, dan itu pun dasarnya dari Al-Quran dan sunnah Nabi. Yang ketiga, tujuan hidup. Tujuan hidup kita sebagai Muslim tidak lain dan tidak bukan, kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 207. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardhatillah. Wallahu ra'ufum bil ibad. Dan di antara manusia ada yang menjual dirinya kepada Allah untuk mendapatkan keridhoannya atau mardhatillah. Jadi tujuan hidup kita tidak lain dan tidak bukan ingin mencari Allah ridho enggak terhadap kita. Ingin mencari atau mencapai ridho Allah. Ridho Allah itu bisa dicapai kalau perbuatan kita, ucapan kita, sikap hidup kita, pola pikir kita, niat kita disesuaikan dengan pedoman yang Allah telah turunkan dan pedoman yang Rasul telah tentukan, yakni yang tadi kita sebut Al-Quran dan Sunnah. Kalau sudah cocok amal kita, perbuatan kita, sikap hidup, pola pikir kita, ucapan kita, bahkan mungkin jempol kita sekarang di mana kita sering memainkan jempol di media sosial, maka kalau sudah sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya, pasti dan bukan mungkin lagi, pasti Allah ridho terhadap kita. Berikutnya tugas hidup kita. Apa itu tugas hidup kita?
Tugas hidup kita tidak lain tidak bukan adalah mengabdi kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah, atau beribadah, mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ini yang disebut takwa itu. Oleh karena itu khotib tidak sah, khotib Jumat, kalau di dalam khutbahnya tidak mewasiatkan takwa. Karena takwa itu adalah inti keberislaman kita, keberimanan kita. Kita puasa agar supaya menjadi orang bertakwa, kita berinfak, berzakat, melakukan sholat juga dalam rangka menjadi orang-orang yang bertakwa, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah 177. Di dalam surat Az-Zariyat juga Allah sudah sangat jelas mengatakan bahwa aku ciptakan manusia dan jin, bahkan jin yang disebut dulu. Aku ciptakan dan jin itu tujuannya untuk mengabdi, beribadah, menghambakan diri kepadaku. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu tugas hidup kita, yakni ibadah. Jadi ibadah itu intinya pertama niat karena Allah, amal yang kita lakukan sesuai dengan perintah dan ajaran Allah dan Rasulnya, dan yang ketiga tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah mencari ridho Allah. Nah, tiga itulah patokan ibadah. Nah, oleh karena itu ibadah itu sangat luas sifatnya. Ibu-ibu menyiapkan sahur atau buka puasa, itu ibadah yang bernilai di hadapan Allah luar biasa. Karena niatnya untuk berbuka seluruh keluarga. Suami berangkat ke kantor, berangkat ke ladang, berangkat mencari penghidupan atau nafkah, itu juga ibadah yang tidak kalah pahalanya dengan sholat ya atau saum. Sehingga dalam salah satu hadis ada yang disabdakan oleh Rasul, barang siapa yang tertidur karena lelah mencari nafkah, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosa orang tersebut. Jadi kalau kita berdagang misalnya dari pagi sampai sore menunggu pembeli, sampai terkantuk-kantuk atau sampai tertidur, sehingga pembeli yang lewat pun melihat kita betul-betul lelah, itu Allah menurut hadis tersebut menghapuskan dosa karena kita lelah mencari nafkah yang halal. Nah, itu yang namanya ibadah itu. Jadi sangat luas sekali sifatnya, dari mulai bangun tidur, aktivitas kita sampai mau tidur kembali, asal diniatkan karena Allah, dilakukan dengan sesuai ajaran Allah dan ditujukan untuk mencari ridha Allah, itulah yang namanya ibadah. Yang berikutnya, apa itu fungsi hidup ya? Fungsi hidup kita adalah sebagai khalifatullah fil ard. Jadi kita ini adalah wakil Allah di muka bumi. Allah mewakilkan kepada kita orang muslim untuk mengelola, memakmurkan bumi dan menyejahterakan bumi. Karena itu orang-orang Islam harus menjadi orang-orang yang cerdas. Tapi bukan hanya cerdas, tapi juga bermoral, berakhlak, berakhlakul karimah. Sebab kalau modal kita hanya cerdas, maka nanti bisa terjadi apa yang diistilahkan orang, makannya bukan hanya nasi, tapi kerikil dimakan, besi beton dimakan, aspal dimakan, karena serakah, karena mengandalkan kecerdasan saja. Oleh karena itu kecerdasan harus ditunjang oleh akhlak atau moral, supaya kita menikmati kehidupan ini juga didasarkan kepada akhlakul karimah. Nah, itulah fungsi hidup kita sebagai khalifatullah fil ard, membangun peradaban di bumi ini sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Memajukan ilmu, memajukan ekonomi, memajukan teknologi dan lain sebagainya yang berdasarkan ajaran Allah. Berikutnya, siapa kawan hidup kita? Kawan hidup kita adalah mukmin dan mukminat. Mukmin dan mukminat. Sebagaimana dalam surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwatun. Itulah kawan dan saudara kita yang sebenarnya. Mukmin yang tugas hidupnya sama, pedoman hidupnya sama, tujuan hidupnya sama, dasar hidupnya sama, yang sama dengan kita, itulah saudara dan kawan hidup kita. Dan yang terakhir, ada kita punya musuh, kita punya lawan yang harus dilawan. Siapa itu? Dijelaskan dalam Quran, innasyaitona lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Nah, setan ini ada dua.
pertama setan yang tidak kelihatan seperti iblis atau setan yang berasal dari jin, dan dua setan yang kelihatan, wajahnya seperti kita, badannya seperti kita, tapi ternyata punya sifat-sifat setan dalam dirinya. Apa itu sifat-sifat setan? Suka merampas hak rakyat kalau dia penguasa. Walaupun dia mungkin penguasa berwajah seperti kita, sebenarnya dia adalah setan yang berubah menjadi manusia, ya. Atau manusia yang berubah menjadi setan karena berbuat dolim, ya. Atau zulm, orangnya disebut dolim. Demikian juga orang yang disebut memiliki sifat setan itu yang suka menentang kebenaran, selalu mengingkari kebenaran, jelas ayatnya, jelas hadisnya, jelas kaul ulamanya, maka dia katakan, saya benci dengan syariat Islam saja. Saya muslim tapi tidak suka dengan syariat Islam. Itu kan sama dengan kufur namanya. Kufur itu yang menentang, orangnya disebut kafir. Yang berikutnya sifat setan yang ada di diri manusia itu sifat nifak, bermuka dua, kepada orang mengatakan Islam padahal dirinya kafir. Nah, itulah orang yang menusuk dalam dari belakang atau menggunting dalam lipatan, musuh dalam selimut. Kepada kita mengaku Islam, berbaik-baikan, ternyata dia punya niat untuk menusuk atau membunuh dari belakang. Nah, itulah yang dalam sejarah ada seorang yang disebut tokoh munafik namanya Abdullah bin Ubay. Jadi sifat nifak itu sifat setan, dan sifat nifak orangnya munafik ada dalam diri manusia. Berikutnya sifat yang disebut setan dalam diri manusia itu adalah sifat yang suka berfoya-foya, ya. Atau mutrofin orangnya disebut, itrof, sifat itrof. Orang yang itrof itu dia punya harta tapi bukan untuk menyejahterakan orang lain, tapi untuk membangga-banggakan diri, bermewah-mewahan, punya mobil mewah 1, 2, masih kurang, beli lagi sampai 100, 200. Kan ada orang yang punya mobil sampai 7.000 tapi tidak dipakai. Tiap hari dilap, dinyalakan mesinnya, besok kemudian ditutup lagi. Kira-kira yang beruntung siapa itu? Ahli warisnya itu, ya. Punya mobil mewah, ya, yang mungkin di negara tetangga kita, ya, tapi dia tidak pernah pakai. Jadi harta yang baik itu, ada harta yang berkah itu ada 4. Pertama, harta yang halal tentu saja. Yang kedua, harta yang bermanfaat, bukan hanya bagi dirinya tapi bagi keluarga dan bagi orang lain. Mungkin para hadirin pernah mendengar ada informasi yang cukup menarik di sebuah tempat, entah di Kalimantan, entah di mana itu, ada masjid di tengah-tengah kaum non-muslim, ya, di tengah-tengah minoritas, karena hanya beberapa orang saja di masjid itu kaum musliminnya. Kalau sesudah azan mencari-cari jamaah itu, karena jamaahnya terbatas paling 10 orang. Lama-lama pengurus masjidnya meminjam mobil kepada jamaah yang hadir itu untuk menjemput kaum muslimin yang jauh. Ada yang 1 kilometer, 2 kilometer, mungkin ada 20 kilometer, dijemputin satu-satu. Lama-lama dijemputin satu-satu, kemudian bisa 1 saf, 2 saf. Akhirnya kemudian orang-orang yang dipinjami mobil itu menginfakkan mobil itu untuk masjid itu, lama-lama masjid itu menjadi makmur. Itulah harta yang bermanfaat, ya. Jadi dipakai untuk dakwah, untuk menyebarkan Islam. Dan yang ketiga, harta yang barokah itu harta yang taqarrub ilallah. Punya harta tapi bukan menjauhkan diri dari Allah, bahkan mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang keempat, harta yang berkah itu harta yang berkecukupan. Berkecukupan dalam arti cukup, dalam arti sifat tawadu, qanaah, ya. Cukup dengan apa yang ada. Kan Nabi pernah mengatakan kalau ada orang diberi emas 1 gunung, maka dia akan meminta 2 gunung emas. Kalau ada orang sudah punya emas sampai 2 gunung, dia akan meminta gunung emas yang ketiga. Kata Nabi, orang baru berdiam mulutnya kalau sudah diberi makan tanah. Yani kalau sudah masuk kuburan. Kan kalau kuburan kita diberi tanah tuh kan, di sebelah di kanan kiri kita ditutupi oleh tanah. Maka itulah kalau yang orang sudah dikubur, dia akan berdiam, tidak akan minta apa-apa lagi. Oleh karena itu, mari harta kita berkahkan dengan pribadi.
Mudah-mudahan bermanfaat kuliah pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.